Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita kali ini adalah operasi aljabar pada matriks. Operasi yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, syaratnya yaitu ordo kedua matriks harus sama. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan matriks A dan B sebagai berikut. Tentukanlah hasil dari A ditambah B. Ingat, syaratnya ordo kedua matriks harus sama. Ordo matriks A itu adalah 2 kali 2 dan ordo matriks B itu adalah 2 kali 2. Jadi sama ya. Jadi operasi penjumlahan pada A dan B dapat kita lakukan. A ditambah B. Nah, di sini untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang seletak. Misalnya, elemen 11 pada matriks A adalah 2. Kita jumlahkan dengan elemen 11 pada matriks B, yaitu 8. Begitu seterusnya. Jadi 2 itu seletak dengan 8, 3 seletak dengan 0, 4 seletak dengan negatif 6, dan 4 seletak dengan 5. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 2 ditambah 8, 10. 3 ditambah 0, 3. 4 ditambah negatif 6, negatif 2. 5 ditambah 6 ditambah 5, 11. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Gampang ya? Jadi ingat, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan syaratnya ordo kedua matriks sama. Kemudian yang kita jumlahkan dan yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang seletak. Contoh berikutnya, misalkan matriks P dan Q sebagai berikut. Tentukanlah Q kurang P. Ingat, Q kurang P, bukan P kurang Q ya. Jadi kita mulai dari Q dulu. Sebelum kita jawab, tadi syaratnya apa? Ordo kedua matriks harus sama. Jadi ordo matriks P 3 kali 2. Begitu juga matriks Q, ordonya 3 kali 2. Jadi ordo sama. Selanjutnya kita bisa melakukan operasi Q, operasi pengurangan pada matriks Q terhadap P. Jadi Q kurang P sama dengan, ingat kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 8 dikurang 1, 8 dikurang 0, 0 dikurang 2, 6 dikurang 0, 4 dikurang negatif 1, 4 dikurang 2. Jadi Q dikurang P sama dengan 8 kurang 1, 7, 8 kurang 0, 8, 0 kurang 2, negatif 2, 6 kurang 0, 6, 4 kurang negatif 1, 5, dan 4 kurang 2 adalah 2. Selanjutnya, misalkan matriks J dan matriks K sebagai berikut. Tentukanlah hasil dari J ditambah K. Ingat, ordo matriks J dan K harus sama. Matriks J ordonya 1, 2, 3, 1, 2, 3 kali 2. Ordo matriks K 1, 2, 1, 2, 3, 2 kali 3. Jadi ordo matriks J 3 kali 2 tidak sama dengan ordo matriks K 2 kali 3. Jadi J ditambah K, operasi penjumlahan tidak dapat dilakukan karena ordo kedua matriks berbeda. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan? Coba kita jumlahkan saja ya. Unsur yang seletak atau elemen yang seletak. Unsur 11 pada matriks J kita tambahkan dengan unsur 11 pada matriks K. Jadi 1 tambah 1. Masih bisa ya. Selanjutnya, unsur 1, 2 pada matriks J kita jumlahkan dengan unsur 1, 2 pada matriks K. Masih bisa. Nah, ini selanjutnya nih. Unsur 1, 3 pada matriks J itu tidak ada ya. Karena ordonya hanya 3 kali 2, kolom ketiga tidak ada. Sementara di K ada, itu 1. Nah, jadi operasi penjumlahan J ditambah K itu tidak dapat kita lakukan. Ingat, syaratnya ke depannya ordo kedua matriks harus sama, baru bisa dijumlahkan.
Selanjutnya, perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA atau K kali A adalah hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Perhatikan contoh berikut. Misalkan matriks P sebagai berikut dan K adalah 2. Tentukanlah 2P. Jadi ingat 2P adalah 2 dikali atau 2P adalah hasil dari perkalian 2 dengan setiap elemen pada matriks P. Jadi semua elemen pada matriks P ini 192092 kita kalikan dengan 2. Jadi 2P setiap elemennya kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 9 18, 2 kali 2 4, 2 kali 0 0, 2 kali 9 18, 2 kali 2 4. Gampang ya. Jadi untuk perkalian skalar dengan matriks, misalnya K tadi 2 ya. Ingat K tadi bilangan real, ini 2 adalah bilangan real. Jadi 2P, 2 kita kalikan dengan setiap elemen pada matriks P. Gampang ya. Selanjutnya, misalkan matriks Q dengan ordo 2 kali 2, tentukanlah negatif setengah Q. Ini K negatif setengah ya. Jadi setengah kali matriks Q negatif setengah tinggal kita kalikan dengan setiap elemen-elemen pada matriks Q. Jadi negatif setengah dikali 1 itu negatif 0,5. Selanjutnya negatif setengah kali 2 negatif 1. Negatif setengah dikali 8 negatif 4. Selanjutnya negatif setengah dikali 6 negatif 3. Gampang ya. Selanjutnya perkalian pada matriks. Nah, untuk melakukan perkalian pada matriks, syaratnya banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan matriks A dan B sebagai berikut, tentukanlah A dikali B. Ingat syaratnya di sini banyak kolom pada matriks A itu 2 sama dengan banyak baris pada matriks B 1 2. Banyak kolom 2, banyak baris 2. Jadi sama ya, operasi perkalian dapat kita lakukan. Nah, sebelum kita jawab, dalam melakukan operasi perkalian, yang kita kalikan di sini adalah baris dikali kolom. Kemudian nanti hasilnya kita jumlahkan. Nah, perhatikan A dikali B, matriks A dikali B, ingat ya, baris dikali kolom. Jadi baris 1 pada matriks A dikalikan kolom 1 pada matriks B. 2 kali 8. Nah, kemudian hasilnya kita jumlahkan. 2 kali 8 ditambah 3 dikali negatif 6. Selanjutnya, baris 1 pada matriks A kita kalikan dengan kolom 1 pada matriks B. 2 kali 0, kemudian dijumlahkan dengan 3 kali 5. Selanjutnya, baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B. 4 kali 8 ditambah 6 kali negatif 6. Selanjutnya, baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B. Jadi 4 kali 0 ditambah 6 kali 5. Jadi hasil dari A kali B adalah 2 kali 8, 16 ditambah 3 kali negatif 6, negatif 18, hasilnya negatif 2. 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 5, 15, jadi 15. 4 kali 8, 32 ditambah 6 kali negatif 6, negatif 36, itu negatif 4. Selanjutnya 4 kali 0, 0 ditambah 6 kali 5, 30. Gampang ya, ingat untuk perkalian syaratnya itu adalah banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Dan untuk melakukan operasi perkalian itu ingat kata kuncinya baris dikali
kolom. Kemudian hasilnya nanti kita jumlahkan. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan matriks P dan Q sebagai berikut. Tentukanlah hasil dari perkalian P terhadap Q. Yang pertama kita lihat dulu kolom pada matriks P. Jumlah kolom itu banyak kolom 1, 2, dan banyak baris pada kolom pada matriks Q 1, 2. Ingat, banyak baris, banyak kolom 1, 2, banyak kolom 1, 2, sama ya. Jadi berikutnya P dan Q bisa kita kalikan. Ingat, pada operasi perkalian yang kita kalikan adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom 1 kali 0 ditambah 0,0 kali 2. Selanjutnya baris dikali kolom. Baris 1 pada matriks Q dikali kolom kedua pada matriks Q. 1 kali 1, 1 ya, ditambah 0 kali 0. Selanjutnya baris 2 pada matriks P dikali kolom kedua pada matriks Q. 2 kali 0 ditambah 0 kali 2. Selanjutnya baris kedua pada matriks P dikali kolom kedua pada matriks Q. 2 kali 1 ditambah 0 kali 0. Selanjutnya baris ketiga pada matriks P dikali kolom pertama pada matriks Q. 1 kali 0 ditambah 2 kali 2. Selanjutnya baris ketiga pada matriks P dikali kolom kedua pada matriks Q. 1 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. Jadi hasil dari P kali Q adalah 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 2, 0, 0 tambah 0, 0. Selanjutnya 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Selanjutnya 2 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. 0 tambah 2, 0. Selanjutnya 2 kali 1, 2 ditambah 0 kali 0, 0. Jadi hasilnya 2. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali 2, 4. Hasilnya 4. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 0, 0. Hasilnya 1. Jadi hasil P kali Q adalah sebagai berikut. Selanjutnya, misalkan matriks R dan matriks S adalah sebagai berikut. Tentukanlah R dikali S. Ingat, untuk melakukan operasi perkalian, banyak kolom pada matriks R harus sama dengan banyak baris pada matriks S. Jadi banyak kolom pada matriks R 1, 2, 3 dan banyak baris pada matriks S 1, 2, 3. Banyak kolom 3, banyak baris 3 sama. Jadi operasi perkalian antara R dan S dapat kita lakukan. Jadi R kali S sama dengan, ingat, baris kali kolom. Ya, 1 kali 1 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 yaitu 6. Selanjutnya 1 kali 5, 5, 2 kali 3, 6 ditambah 3 kali 1, 3. Selanjutnya 4 kali 1, 4 ditambah 5 kali 4, 20 ditambah 6 kali 2, 12. Selanjutnya 4 kali 5, 20 ditambah 5 kali 3, 15 ditambah 6 kali 1, 6. Jadi R kali S adalah 1 tambah 8 tambah 6, 15. 5 tambah 6 ditambah 3, 14. 4 tambah 20 tambah 12, 36. 20 tambah 15 tambah 6, 41. Selanjutnya, misalkan matriks T dan U sebagai berikut. Tentukanlah hasil dari T dikali U. Ingat, untuk melakukan operasi perkalian, banyak kolom pada matriks A atau T atau matriks yang pertama itu harus sama dengan banyak kolom pada matriks B atau U atau matriks yang kedua. Kolom pada matriks T itu jumlahnya ada 1, 2, sedangkan baris pada matriks U 1, 2, 3. Jadi banyak kolom pada matriks T tidak sama dengan banyak baris pada matriks U, sehingga operasi perkalian pada T dikali
pada T kali U itu tidak berlaku. Nah, misalkan seandainya pun kita kalikan, misalnya tadi baris pertama dikali kolom pertama pada matriks U. Jadi 1 kali 8 itu masih bisa 0 kali 0, masih ada pasangannya ya. Nah, selanjutnya ini 4. Nah, itu tidak lagi pasangannya karena matriks T itu hanya 3 kali 2, bukan 3 kali 3 ya. Jadi kolom ketiga tidak ada, sehingga 4 tidak dapat kita kalikan. Ingat, jika banyak kolom pada matriks A atau T tidak sama dengan banyak baris pada matriks B atau U, maka operasi perkalian tidak dapat kita lakukan. Selanjutnya, perpangkatan matriks persegi. Perpangkatan pada matriks ini berlaku untuk matriks persegi. Nah, di mana ciri-ciri matriks persegi itu adalah banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Misalnya ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, perhatikan matriks berikut. Misalkan matriks P dengan ordo 2 kali 2 ya, matriks persegi. Tentukanlah P pangkat 2 dan P pangkat 3. Yang pertama kita akan menentukan P pangkat 2. Nah, untuk perpangkatan ini, jika kamu sudah menguasai perkalian, maka ini akan sangat gampang karena konsepnya sama. Karena perpangkatan itu hanya perkalian berulang dengan dirinya sendiri ya. Jadi P pangkat 2 itu kan P kali P. Jadi berlaku juga untuk matriks. Matriks P pangkat 2 itu matriks P dikali matriks P. Jadi konsepnya sama seperti perkalian sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi untuk perkalian itu kata kuncinya baris dikali kolom. Jadi di sini 2 baris pertama pada matriks baris pertama dikali kolom pertama 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 0 0. Selanjutnya baris pertama dikali kolom kedua 2 kali 3 6 ditambah 3 kali negatif 1 negatif 3. Selanjutnya baris kedua dikali kolom pertama 0 kali 2 0 ditambah negatif 1 kali 0 0 ditambah 0. Selanjutnya baris kedua dikali kolom kedua 0 kali 1 0 negatif 1 dikali negatif 1 1. Jadi 0 tambah 1. Jadi hasil dari P pangkat 2 4 tambah 0 4, 6 ditambah negatif 3 adalah 3, 0 ditambah 0 adalah 0, dan 0 ditambah 1 adalah 1. Selanjutnya P pangkat 3. Jadi P pangkat 3 itu sama dengan P pangkat 2 dikali P. Jadi P pangkat 2 tadi sudah kita cari. Jadi untuk matriks P pangkat 3 tinggal kita kalikan matriks P pangkat 2 dikali matriks P. Jadi ingat baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1, 4 kali 2 8, 3 kali 2 0. Jadi 8 tambah 0. Baris 1 dikali kolom 2, 4 kali 3 12 ditambah 3 kali negatif 1. Jadi 12 tambah negatif 3. Selanjutnya baris kedua kali kolom 1, 0 kali 2 0 ditambah 1 kali 0. Jadinya 0 ditambah 0. Selanjutnya baris kedua dikali kolom kedua 0 kali 3 0 ditambah 1 dikali negatif 1. Jadinya 0 ditambah negatif 1. Jadi hasil dari P pangkat 3 adalah 8 tambah 0 8, 12 ditambah negatif 3 9, 0 tambah 0 0, yang terakhir 0 ditambah negatif 1 adalah negatif 1. Jadi sekian materi kita untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih.